Terduga pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim Opsnal Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Usaha penggilingan padi di Lombok Barat terancam gulung tikar. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB. Silakan. Informasi pertama, pemirsa, terduga pengedar narkotika jenis sabu berinisial SG ditangkap tim Opsnal Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 64 poket sabu siap edar sebagai barang bukti. Beginilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa gerbek mobil milik seorang terduga pengedar sabu berinisial SG, 41 tahun, warga desa Slante, Kecamatan Pelampang. SG digerebek di dalam mobilnya di depan lapangan sepak bola desa Labangka 1, Kecamatan Labangka, Sumbawa. Saat digeledah mobil dan badan, polisi menemukan barang bukti berupa 46 poket sabu-sabu yang disimpan di dalam tas pinggang milik pelaku. Pelaku bersama barang bukti kemudian digelandang ke Mapolres Sumbawa guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin mengatakan penangkapan terhadap pelaku ini berawal dari informasi masyarakat. Di lokasi penangkapan tersebut kerap dijadikan sebagai lokasi untuk transaksi narkotika. Dan pelaku merupakan pengedar narkotika jenis sabu yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pelampang dan Kecamatan Labangka. Jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu. Nah, untuk hasilnya lumayan besar. Jadi untuk pengumuman tersebut ini mengawali dari informasi dari masyarakat. Ya, dari kasus tersebut kita berhasil mengamankan terduga pelaku yaitu inisial SG, 41 tahun, untuk kerjaan swasta, warga Kecamatan Pelampang, Sumbawa. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 64 poket sabu dengan berat bruto 27,80 gram, 2 unit timbangan digital, bong, dan telepon genggam. Kini, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sumbawa, Topan Iswan di iNews melaporkan. Pemirsa, usaha penggilingan padi di Lombok Barat terancam gulung tikar menyusul langkanya gabah petani. Harga beras melonjak hingga menembus angka Rp15.000 sebagai imbas dari minimnya pasokan gabah kering giling yang diproduksi petani di Lombok Barat, berimbas pada usaha penggilingan padi milik masyarakat. Sejumlah pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Kediri, Lombok Barat terancam gulung tikar karena tidak ada gabah petani yang masuk ke healer miliknya. Salah satu pengusaha penggilingan padi di Desa Rumak, Kediri, mengaku sejak 6 bulan belakangan ini tidak beroperasi lagi karena tidak ada gabah petani yang masuk ke healernya, dan dirinya mengaku terancam gulung tikar jika terus-terusan kondisinya seperti ini. Kenapa enggak digunakan penggilingan ini, Pak? Digunakan kalau musim panen aja digunakan. Berarti sekarang lagi limit ya? Sepi orang yang giling. Kenapa, Pak? Karena enggak ada gabah atau seperti Ada apa? gabah, ini aja yang stok gabahnya cuma lagi 2 ton kurang. Makanya beras ini lumayan mahal, Pak ya? Mahal. Kalau udah 15 itu udah masuk mahal untuk kita itu. Sudah di angka 15 berarti sekarang? Di angka 15. Biasanya produksinya berapa ton dia sekali masuk? Ini kalau kapasitasnya satu jam 1 ton. Produksi gabah kering giling petani tahun ini menurun drastis karena banyak petani yang tidak bisa menanam padi karena dampak El Nino berkepanjangan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bantuan sosial beras untuk program El Nino disinyalir salah sasaran menyusul banyak keluarga penerima manfaat berasal dari keluarga mampu. Bansos beras untuk penanganan dampak El Nino di Lombok Barat disinyalir salah sasaran karena banyak keluarga penerima manfaat atau KPM berasal dari ASN dan orang tergolong mampu. Bahkan penerima PKH mendapatkan double bantuan sosial sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah keluarga penerima manfaat mengaku setiap bulan mendapatkan bansos dan PKH, ditambah lagi dengan bantuan beras untuk penanganan dampak El Nino. Sementara petani dan nelayan yang sangat terdampak El Nino justru tidak mendapat bantuan. Sebelumnya udah dapat beras atau tumben ya dapat? Dulu apa jenisnya dapat? Jenis apa dulu? Bansos atau PKH atau apa? Oh, PKH ya. Oh, gitu. Tapi sekarang dapat lagi dari bansos El Nino ini. Gimana Pak perasaannya? Bagaimana perasaannya dapat beras? Senang ya. Kades Korupipan menegaskan persoalan salah sasaran bansos tersebut karena data penerima diterbitkan dari data BKKBN dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, bukan dari data DTKS yang dikeluarkan oleh Kemensos. Penyaluran pertama ini kita biarkan dulu berjalan ya, karena tidak ada masalah bagi kami di Desa Korupipan maupun desa-desa lain yang ada di Kecamatan Korupipan. Walaupun ada beberapa ASN. Ada beberapa ASN dengan akibat data yang diterima oleh BKKBN untuk disalurkan bantuan tersebut. Tapi kita akan jalankan dulu sementara ini karena ini sudah kita sebarluaskan informasi kepada kepala wilayah atau kadus untuk kita berikan jadwal pembagian berasnya di masing-masing dusun. Desa Korupipan sendiri mendapatkan 1.070 penerima bansos dan 10% diantaranya ASN dan salah sasaran. Untuk tahap awal, penyalurannya akan dilakukan selama 2 hari secara serentak ke seluruh desa. Bantuan pangan ini akan disalurkan dalam waktu 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juni mendatang. Pada tahun ini, jumlah KPM yang menerima bantuan sebanyak 91.868 KPM, dengan masing-masing KPM mendapatkan 10 kg beras. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Bahasa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas.
terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Terima kasih pemirsa, masih bersama dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan ton beras disalurkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ke wilayah penerima bantuan pangan di 12 kecamatan. Sebanyak 541 ton beras mulai disalurkan Pemkab Lombok Tengah ke wilayah penerima bantuan. Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri menjelaskan penyaluran beras untuk hari pertama akan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jonggat, Pujut, dan Batu Kliang Utara. Sementara pada hari selanjutnya beras disalurkan ke Praia Timur, Kopang, dan Praia Barat. Kemudian dilanjutkan ke wilayah lain di hari selanjutnya hingga 2 Februari 2024. Untuk penyaluran beras di hari pertama, untuk 3 kecamatan berjumlah 392,340 ton beras dengan jumlah KPM sebanyak 39.334 KPM. Sementara untuk jumlah bantuan beras secara keseluruhan di 12 kecamatan sebanyak 1.541.270 kg atau 1.541 ton beras dengan jumlah KPM sebanyak 154.127 KPM. Ini 30 Januari 2024 itu dihajarkan untuk Kecamatan Jonggat, Pujut, Batu Kliang Utara itu 39.334 keluarga penerima manfaat. Selanjutnya besok Rabu itu Praia Timur, Kopang, Praia Barat. Di jadwal ini penting sekali untuk disampaikan agar nanti bantuan pangan ini bisa langsung sampai kepada masyarakat yang menerima. Sementara itu, Forum Bulog menjelaskan bahwa jumlah penerima tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Jika di tahun 2023, jumlah penerima sebanyak 21,3 juta. Di tahun 2024 ini ada penambahan menjadi 22 juta. Adapun jumlah penerima bantuan pangan di NTB tahun ini sebanyak 640.000 PBP. Penerima itu 22 juta. Kalau tahun 2023 itu sekitar 21,3 juta. Jadi di 2024 memang ada penambahan jumlah penerima bantuan pangan. Ini untuk se-NTB? Untuk seluruh nasional. Kalau NTB kalau NTB sendiri kalau berapa? Untuk NTB itu untuk tahun 2024 itu sebanyak 640.000 PBP. Sementara di tahun 2023 itu sebanyak 623.000. Jadi ada selisih sekitar 20.000. Selanjutnya, masing-masing penerima bantuan pangan akan memperoleh 10 kg beras setiap bulannya. Sehingga dalam 6 bulan, PBB akan menerima bantuan beras sebesar 60 kg. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPRD Kabupaten Lombok Tengah desak pemerintah memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, menyusul kesulitan yang dialami para petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi menjadi persoalan yang dihadapi petani setiap kali memasuki musim tanam. Terkait kesulitan petani beroleh pupuk bersubsidi disoroti anggota DPRD Lombok Tengah dan meminta pemerintah daerah mempermudah akses bagi para petani dalam membeli pupuk bersubsidi agar petani membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal. Tata cara yang hari ini terlalu dirasa menyulitkan petani, saya pikir harus disederhanakan,
Kalau itu untuk menjaga agar jangan terjadi hal-hal penyimpangan misalnya, itu kan ada pengawasan, tidak mesti harus sampai serahkan KTP, harus difoto mungkin ya. Foto nota juga. Iya, difoto segala macam. Artinya disederhanakan saja. Kalau menurut saya disederhanakan supaya tidak menjadi keluhan petani. Selain itu, pemerintah juga didesak memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama Nusa Tenggara Barat atensi kasus dugaan penghinaan TGB oleh Habib Qies dan penanganan kasusnya sepenuhnya diserahkan ke kepolisian. Dugaan kasus penghinaan terhadap TGB oleh Habib Qies jadi atensi Forum Kerukunan Umat Beragama NTB. Ketua FKUB NTB menyatakan sepenuhnya menyerahkan proses hukumnya ke aparat penegak hukum karena kasus tersebut telah dilaporkan. Saya maksud di surat arahan itu mediasi itu adalah ketika belum masuk laporan ke pihak berwajib. Baru ke tingkat kelurahan, camat. Tapi kalau konteksnya pencemaran nama baik ya ke terhadap Tuan Guru Bajang kemarin, Tuan Guru Zainul Majidi, itu kan lapornya masuk ke Polda. Dan patut patut kita curiga kemungkinan ada pengerahan massa misalnya. Sehingga itu tentu kita harus segera ambil tindakan. Dugaan kasus penghinaan TGB oleh Habib Qies saat ini ditangani di Krimsus Polda NTB. Habib Qies diduga telah melakukan penghinaan dengan mengatakan TGB penjilat pejabat karena meminta pimpinan parpor non-Islam melakukan peresmian majelis zikir. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah Saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews.
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama dalam My News NTB. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi dan tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial.
rekreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke foto. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikannya lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah-bawah karang. Tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asik banget, pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami cukupkan iNews NTB hari ini. Saya Kurnia Fiza pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.